Cerita dimulai pada suatu malam yang gelap dan hujan di sebuah hutan yang suram. Sekelompok kesatria bersenjata sedang menembus pepohonan. Mereka menemukan target mereka dan sang pemimpin bertanya apakah vampir itu menikmati waktunya bersembunyi selama setengah tahun. Ia kemudian membentak sang protagonis, memanggilnya binatang kotor karena telah membuang-buang banyak waktu dan mengatakan bahwa trik melarikan diri dari kesatria suci telah berakhir. Meskipun trik itu cukup cerdik, kesatria itu mengangkat pedangnya dan memberitahu sang MC untuk mengetahui bahwa mulai saat ini bahkan Tuhan pun tidak akan memaafkannya. Jadi dia harus bangga karena dibunuh oleh tangan pembasmi vampir. Saat dia menipu gereja dan menolak penghakiman para kesatria suci, dan wujudnya yang rusak membuktikan semua dosa-dosanya, kita melihat bahwa anak laki-laki itu berada dalam penderitaan yang luar biasa. Namun kesatria itu kemudian bersiap untuk berbagi rahasia. Kesatria itu mengakui bahwa dia tidak pernah benar-benar ingin menangkap vampir itu lebih awal dan sengaja membiarkannya lari. Dia menjelaskan bahwa dia terlambat bergabung dalam perburuan dan membiarkan pelarian itu berlanjut karena vampir tersebut adalah hadiah yang langka. Dan kesatria itu ingin menangkapnya untuk membangun nama besar bagi dirinya sendiri, serta ingin melakukannya perlahan agar terlihat heroik. Mengetahui bahwa tidak ada tempat untuk lari, bocah itu mengeluarkan cakarnya, berpikir bahwa dunia pada akhirnya adalah tempat bagi yang kuat untuk bertahan hidup. Karena kekuatan menentukan segalanya, dia selalu terpaksa melarikan diri. Dia mencoba melawan dan melarikan diri, tetapi upaya itu gagal. Dan kesatria itu memukulnya secara langsung, menebasnya menjadi dua bagian dengan satu pukulan tunggal. Dan pria itu bertanya-tanya, apakah apa yang dia lakukan semuanya sia-sia? Saat dia mati, dia teringat terus-menerus diburu dan disudutkan. Satria itu terus berteriak bahwa keberadaan vampir itu adalah penghinaan bagi gereja. Di saat-saat terakhirnya, bocah itu berharap mendapatkan satu kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Dia berteriak kesakitan saat hidupnya berakhir. Namun saat adegan berpindah, kita melihat tiba-tiba bocah itu terbangun dengan terengah-engah di tempat yang berbeda. Dia melihat sekeliling, berkeringat dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Dia melihat ke bawah dan melihat lengan serta lehernya baik-baik saja, padahal seharusnya dia sudah mati. Bertanya-tanya apakah yang dia lihat adalah mimpi. Namun kemudian dia menyadari bahwa dia berada di tenda yang sama yang dia gunakan sebelum kesatria itu mulai memburunya. Melihat tanda lama pada tiang kayu, dia menyadari bahwa dia telah kembali ke masa 6 bulan yang lalu, tepat sebelum pasukan pemburu mulai mengejarnya. Bocah itu akhirnya mengerti bahwa dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, tahu bahwa dia telah diberi kehidupan baru. Dia menjelaskan bahwa dia dulunya tinggal di sebuah desa terpencil di hutan, jauh dari orang-orang. Saat itu, dia adalah vampir lemah bernama Eugene, bertahan hidup dengan bersembunyi. Suatu hari, dia bertindak berdasarkan insting darahnya yang membawa tentara bayaran dan ksatria mengejarnya. Dan hanya 5 hari kemudian, Satria Suci sudah berpatroli di seluruh desa. Dan waktu berlalu, bahkan setelah mereka menemukan vampir itu, tidak peduli apa akhirnya. Dan karena dia takut tertangkap, dia menghabiskan 12 tahun hanya meminum darah hewan liar. Sekarang setelah dia kembali ke masa lalu, dia memutuskan dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Eugene memutuskan dia akan menjadi cukup kuat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya dengan sihir vampir sejati. Dia pergi ke rawa dan memutuskan untuk mengubah strateginya. Vampir mendapatkan kekuatan dari darah dan darah yang lebih kuat memberikan kekuatan yang lebih besar. Dengan ini dia menunggu target yang kuat. Penguasa hutan, seekor makhluk raksasa yang menakutkan, tiba-tiba menerjangnya. Bahkan dengan monster di depannya, Eugene tidak menunjukkan rasa takut dan bersiap untuk bertarung. Binatang itu menyerang dengan duri tajam dan Eugene terlempar ke belakang. Dia tahu tubuhnya lemah dan yang bisa dia lakukan hanyalah menghindar. Jika tidak, dia akan tamat, tetapi dia hanya butuh satu luka kecil.
Jika dia bisa mendapatkan darah, dia bisa meminumnya dan akhirnya mulai mendapatkan kekuatan. Karena sampai sekarang, metode bertahannya adalah meminimalkan kehadirannya. Namun karena tahu itu gagal, tidak ada alasan untuk ragu dan sekarang lebih dari siapapun, dia sangat butuh menjadi lebih kuat. Eugene melompat ke arah monster itu saat dia menyerang dengan pedangnya, tetapi terkejut karena bilanya bahkan tidak menembus kulit keras makhluk itu. Monster itu membalas dengan cambukan ekor yang mematahkan pedangnya dan membuatnya terpental. Makhluk itu kemudian menghantamkan ekornya ke bawah, melontarkan bocah kita ke udara. Eugene menghantam tanah, terluka parah dan menyadari dia telah meremehkan lawannya. Makhluk itu, seorang romer, adalah monster dari alam magis yang terkadang membawa batu sihir berharga, membuka mulutnya untuk memakannya. Eugene tahu batu itu adalah sumber kekuatan binatang itu, tetapi perbedaan ukurannya terlalu besar. Dia menyadari dia telah menganggap remeh kesempatan kedua ini, karena monster itu begitu kuat sehingga bisa membunuhnya sebelum dia bisa memberikan luka apapun. Makhluk itu menyerang dengan seluruh kekuatannya, menciptakan gelombang energi besar di rawa, menyelam bersama Eugene saat makhluk itu mulai memakannya. Namun Eugene memutuskan dia tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Dia selalu bertahan hidup dengan bersembunyi dan membaur. Tapi kali ini, dia memilih untuk bertarung dengan segenap kekuatannya hanya untuk tetap hidup. Dia mencengkeram mulut monster itu dengan tangan kosong. Tubuhnya mulai bersinar. Dia tahu, dia harus menang. Tidak akan ada kesempatan lagi. Dia memasukkan tangannya ke dalam mulut monster itu untuk merobek dagingnya dan mendapatkan darahnya. Tahu bahwa kelangsungan hidup tergantung pada darah monster itu. Dengan upaya terakhir, dia mulai menyerap darah monster itu, menjadi kuat dan mengalahkannya pada saat yang sama. Akhirnya, dia masuk ke dalam tubuh monster itu dan mengambil batu mana, menghancurkannya hingga pecah menjadi beberapa bagian, dan ledakan besar terjadi di seluruh rawa. Dan saat tubuh monster itu mulai terbang kemana-mana sementara rawa berubah menjadi merah, Eugene teringat janjinya untuk bertarung alih-alih melarikan diri seperti yang dia lakukan di kehidupan masa lalunya. Eugene yang telah benar-benar berubah dengan penampilan baru, berdiri di air merah rawa, dia menyatakan bahwa akan menaklukkan baik itu darah dan kemenangan. Sesaat kemudian, Eugene berdiri sendirian di bawah cahaya bulan. Dia tahu bahwa dia hanya menginginkan darah dari monster seperti penguasa hutan. Tapi untuk berpikir bahwa dia bahkan menyerap batu sihir adalah sesuatu yang lain. Dan mana dari batu yang hancur itu jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Dia telah mendapatkan kemampuan baru untuk menutupi kulitnya dengan sisik hitam, yang mungkin membantunya terhindar dari sinar matahari, sehingga dia bisa bergerak di siang hari. Eugene menjelaskan bahwa dia pertama kali mengetahui tentang penguasa hutan ketika tentara bayaran menangkapnya di kehidupan masa lalunya. Saat itu, rawa itu tidak besar, jadi tidak ada yang tahu tentang keberadaan penguasa hutan. Namun ketika wilayahnya meluas karena musim hujan dan banjir, monster itu menyerang tentara bayaran dan menampakkan dirinya. Saat itu Eugene harus meminum darah makhluk itu untuk melarikan diri dan mengalahkan beberapa tentara bayaran. Dan sejak saat itu, dia tahu bahwa dia harus meminum lebih banyak darah monster penguasa hutan untuk mendapatkan kekuatan. Tetapi bahkan dengan kekuatan baru ini, dia tahu dia masih belum cukup kuat untuk melawan kesatria suci Dirt yang akan segera memburunya. Dan dia tahu bahwa dia harus menahan diri dari pertarungan yang tidak bisa dia menangkan sampai dia merasa yakin. Satria suci selalu menemukannya kapanpun dia mau jika dia sudah bertekad. Dan kemampuannya untuk menemukan monster atau mayat hidup tampak luar biasa. Jadi alih-alih hidup dalam persembunyian, Eugene tahu bahwa dia harus mempunyai kekuatan yang cukup untuk menentang para kesatria suci yang akan datang. Melihat matahari akan segera terbit, dia memutuskan untuk kembali sebelum fajar. Namun sebuah suara misterius menghentikannya. Berterima kasih kepadanya karena telah mengalahkan penguasa palsu tersebut.
Dan meskipun semuanya terdengar dramatis dan monster itu tampak seperti raksasa, terungkap bahwa makhluk mirip peri ini adalah makhluk biru kecil yang muncul dari air rawa dan berterima kasih kepadanya. Makhluk itu kemudian berkata bahwa monster menyerang rumahnya dan menumpahkan darah di sana. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mirian yang agung, pelindung area tersebut, dan mengancam Eugene dengan kutukan. Dia bertanya-tanya apakah Eugene itu bisa mendengarnya memanggilnya vampir botak karena merasakan kehadiran roh adalah untuk orang-orang istimewa. Namun peri itu terkejut ketika Eugene bertanya siapa dia. Saat makhluk itu terkejut, Eugene mengulangi pertanyaannya. Makhluk kecil itu bertanya apakah dia mendengar semuanya, dan Eugene mengkonfirmasi bahwa dia mendengarnya. Dia memperkenalkan dirinya lagi sebagai Mirian, roh air yang telah diperbudak selama 15 tahun. Dia menjelaskan bahwa berkat dia, tempat itu akhirnya bisa dimurnikan dan menjadi danau lagi. Dan untuk itu, dia berterima kasih kepada Eugene berkali-kali, memanggilnya Tuan. Terus berceloteh tentang bagaimana dia melihat seorang pria tua botak dimakan buaya. Namun di saat dia mengira pria tua itu mati, seorang pria tampan justru muncul dengan sebuah ledakan. Namun saat Miriam berbicara, Eugene menyadari salah satu dari 10 tato di tubuhnya memudar. Dan bahkan peri itu bertanya-tanya mengapa tato itu menghilang dan apa itu. Dan apakah itu simbol seorang pejuang atau nama-nama orang yang telah dibunuh sang vampir? Tetapi Eugene mengatakan padanya bahwa dia tidak tahu tanda apa itu, dan tanda itu selalu ada di sana. Karena dia tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya, dia hanya fokus untuk bertahan hidup dengan tenang. Karena tahu 10 tato ini terukir di tubuhnya sejak awal. Dia bertanya-tanya apakah tanda-tanda itu semacam segel dan apakah satu baru saja rusak. Namun Eugene tidak peduli, memberitahu sang peri bahwa dia akan pergi sekarang dan sang peri harus menjaga hutan dengan baik. Namun Miriam mulai panik karena sudah lama dia tidak berbicara dengan siapapun dan dia mengeluh bahwa memurnikan rawa akan memakan waktu lama. Dia menawarkan diri untuk menyajikan air segar sebagai ucapan terima kasih. Air yang dia hasilkan tidak terlihat bersih atau menarik karena dia mengeluarkannya sambil muntah, yang bisa menjijikan bagi siapa saja, termasuk kalian semua. Jadi meskipun didesak, Eugene menyuruhnya pergi dan mengabaikan tawaran itu. Karena peri itu siap untuk segera buang air kecil untuk menghasilkan air dalam jumlah besar. Beberapa hari kemudian, Eugene tiba di sebuah desa bernama Broadwind. Seorang pemuda tiba-tiba berlari masuk, berteriak bahwa monster bermata merah telah tiba. Kepala desa dan penduduk desa lainnya keluar dan terkejut melihat tumpukan besar hewan buruan segar di tanah. Seorang pemuda bertanya, apa rencana monster itu? Karena saat itu bukan bulan purnama dan monster itu hanya melakukan itu setiap setengah bulan sekali. Kita akhirnya tahu bahwa monster itu adalah Eugene yang telah tinggal di dekat desa selama lebih dari 10 tahun. Eugene melangkah keluar dari hutan dan bertanya, apakah dia boleh memasuki desa? Awalnya semua orang takut pada mata merahnya, tetapi karena dia selalu membawakan makanan, hubungan aneh mereka telah bertahan selama 1 dekade. Eugene menjelaskan bahwa dia tinggal jauh karena dia sakit, tetapi sekarang dia sudah lebih baik. Karena desa telah banyak membantunya, dia ingin membalas kebaikan mereka. Penduduk desa bingung. Dia memberitahu mereka untuk memanggilnya jika terjadi sesuatu. Dia kemudian melepas maskernya dan menunjukkan wajahnya dengan senyuman. Kerumunan itu membeku karena terkejut betapa tampannya dia. Mereka bertanya-tanya apakah dia seorang setengah elf atau bangsawan. Bahkan kepala desa pun terkejut dengan penampilannya. Kembali di hutan, Miriam bertanya mengapa dia memberikan semua hewan buruan kepada penduduk desa. Dia tidak mengerti karena peri percaya vampir hanya peduli pada darah dan kematian. Miriam mengeluh bahwa dia tidak membutuhkan manusia karena toh dia akan segera pergi. Eugene menjawab bahwa terkadang dia perlu peduli karena jika dia tidak campur tangan, tentara bayaran akan menyerbu dan membunuh semua orang di desa. Dia menjelaskan bahwa tentara bayaran datang untuk mengambil seorang anak laki-laki tertentu dari desa dan akan membunuh semua saksi dan penduduk desa.
Mirian bingung dan bertanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya dan bagaimana dia tahu ini. Dia mengeluh bahwa dia masih tidak bisa membaca pikirannya, bahkan setelah menghabiskan waktu berhari-hari bersama. Dia kemudian bertanya apa hubungannya kepercayaan dengan tentara bayaran. Tiba-tiba, Eugene berhenti berjalan dan Mirian menabrak bahunya. Dia mengeluh, lalu melihat ke depan dan melihat apa yang terjadi. Sekelompok tentara bayaran bersenjata berat muncul di jalan hutan. Mereka melihat Eugene berdiri sendirian dan mengira dia hanyalah penduduk desa. Pemimpinnya berkomentar bahwa pria itu tampak lemah dan tidak bersenjata dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya diam-diam. Seorang tentara bayaran maju menyerang dengan kapak untuk menyerang Eugene. Mirian berteriak, takut akan apa yang akan terjadi. Pria itu mengayunkan kapaknya, tetapi Eugene jauh lebih cepat. Dengan tatapan dingin dan matanya yang bersinar merah, dia bersiap untuk membalas. Seketika, dia memotong tentara bayaran itu menjadi dua dengan mudah. Sementara anggota kelompok lainnya terkejut, Eugene menjelaskan taktiknya kepada Mirian. Mereka perlu membangun kepercayaan agar mereka tidak terlihat mencurigakan. Dengan senyuman, dia mengonfirmasi bahwa dia akan membunuh semua tentara bayaran saat itu juga. Para tentara bayaran berteriak ketakutan saat mereka menyadari Eugene adalah seorang vampir. Salah satu dari mereka sempat menemukan keberanian dan berteriak bahwa jika mereka menangkapnya hidup-hidup, gereja akan membayar hadiah. Namun pikiran serakahnya berakhir cepat saat Eugene memelototinya dengan mata merahnya. Tentara bayaran itu terlempar ke belakang dan yang lainnya menyadari Eugene bukan orang biasa. Mereka terus menyerang dan seorang pria berteriak bahwa kepala vampir itu adalah miliknya. Namun Eugene terlalu cepat dan menghindar dari setiap serangan. Seorang pria besar dengan gada besar menerjangnya, berteriak bahwa dia akan menghancurkan mereka semua dengan senjatanya. Pria itu terkejut ketika Eugene menahan serangan itu hanya dengan satu tangan. Eugene berkata bahwa hari akan segera berakhir dan malam adalah waktunya. Dia menggunakan cakarnya untuk menghabisi tentara bayaran itu dengan satu pukulan. Dia menggunakan kegelapan dan berkata bahwa malam adalah waktu terbaik untuk menumpahkan darah. Pemimpin kelompok itu berteriak agar anak buahnya berhenti menyerang secara membabi buta karena Eugene adalah monster. Tiba-tiba, penduduk desa tiba dengan obor dan ngeri melihat pemandangan berdarah itu. Kepala desa melihat mayat-mayat itu dan bertanya kepada Eugene, apakah dia yang menyebabkan ini? Eugene membantahnya dan mengatakan dia menemukan mayat-mayat itu saat perjalanan pulang dari berburu. Dia menunjuk dan mengklaim pelakunya adalah sekawanan serigala Dire. Yang mengejutkan semua orang, sekawanan serigala Dire berdiri di dekatnya. Eugene menjelaskan bahwa dia telah membunuh beberapa serigala, tetapi sisanya mungkin masih ada di sekitar. Seorang penduduk desa mengonfirmasi bahwa ada bekas cakar pada mayat tentara bayaran tersebut. Pria lain berteriak bahwa mereka semua telah diserang oleh serigala. Kepala desa meminta maaf kepada Eugene karena telah meragukannya. Dia menyarankan untuk mengubur mayat-mayat itu di desa. Mirian menyebut Eugene pembohong, mengatakan serigala-serigala itu hanya muncul karena mereka mencium bau darah. Dan bahwa Eugene sendirilah yang membuat bekas cakar itu untuk menyembunyikan tindakannya. Peri itu bertanya-tanya mengapa dia begitu peduli dengan reputasinya di depan manusia. Eugene menemukan sebuah surat di saku salah satu tentara bayaran yang tewas. Dia menyerahkannya kepada kepala desa dan memintanya untuk membacanya. Kepala desa mengenali segel Lord Tywin dan terkejut dengan isinya. Dia berteriak panik menyebut nama Pel dan bertanya apakah anak itu ada di desa. Ternyata seorang bocah bernama Pelit mungkin adalah anak haram dari Lord Tywin yang berkuasa. Eugene kemudian mengingat saat-saat terakhir pemimpin tentara bayaran. Pemimpin itu terkejut dengan kekuatan Eugene dan bertanya-tanya dari mana asalnya. Tetapi Eugene tidak memberinya waktu untuk berpikir, menyerangnya habis-habisan. Pemimpin itu berteriak kepada anak buahnya untuk bertarung, mengatakan bahwa Eugene hanyalah monster dengan dua lengan dan dua kaki. Namun sang pemimpin segera menyadari bahwa mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Dia memutuskan untuk menyerang Eugene sendiri, menerjang maju.
Eugene bersiap untuk pertarungan dengan tatapan dingin dan bertekad. Eugene mendaratkan pukulan kuat ke wajah sang pemimpin, membuat pria itu terbang sentabrak pohon. Eugene kemudian menendang tentara bayaran itu menjauh, mengakhiri pertarungan. Pemimpin itu memohon padanya untuk berhenti, mengatakan dia tidak bisa menerima lebih banyak kerusakan lagi. Sambil terbaring di tanah, dia bertanya apakah Eugene telah menunggu mereka. Pria itu mengklaim mereka hanya punya urusan di desa dan tidak ingin mencari masalah. Eugene menyatakan bahwa desa itu adalah miliknya dan menuntut untuk tahu mengapa mereka benar-benar ada di sana. Dengan seringai, Eugene bertanya apakah mereka berencana untuk membunuh seluruh penduduk desa. Tentara bayaran itu mengaku bahwa mereka disewa oleh putra-putra sah Lord Tywin dan telah membawa banyak orang jika terjadi kesalahan. Eugene menyadari bahwa ksatria pirang yang menghasut segalanya adalah Birtle Tywin, manajer umum tim pengejar vampir di kehidupan masa lalunya. Dia mengerti bahwa Birtle tahu keserakahan tentara bayaran akan menyebabkan pembantaian, yang merupakan cara Eugene ditemukan oleh para ksatria suci sebelumnya. Sementara itu, tentara bayaran itu terus memohon, mengatakan dia tidak akan pernah datang jika dia tahu Eugene ada di sana. Eugene menyuruhnya pergi, memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap serigala. Pria itu terkejut dan mulai berterima kasih kepadanya karena telah membiarkannya hidup. Tetapi Eugene tidak memaafkannya dan membunuhnya dengan pukulan fatal ke leher. Mirian bertanya mengapa dia membunuhnya. Eugene menjawab bahwa karena identitas vampirnya telah ditemukan. Dia tidak bisa membiarkan pria itu hidup setelah mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan. Tepat saat itu, kawanan serigala muncul, tertarik oleh aroma darah. Sementara itu, kepala desa mengonfirmasi bahwa tentara bayaran datang untuk membawa Pelit ke kastil. Mereka ingat bahwa ibu Pelit telah meninggal dan dia tinggal sendirian. Eugene menawarkan diri untuk membawa bocah itu ke kastil dengan aman. Dia berkata bahwa karena dia tinggal di hutan, dia bisa mengawal bocah itu dan menjaganya tetap aman dari binatang buas. Kepala desa terkejut dan berkata dia tidak bisa meminta Eugene untuk melakukan hal seperti itu. Namun Eugene mengklaim bahwa seorang ksatria tidak bisa mengabaikan tugas ini. Mirian menyebutnya tidak tahu malu dan terdiam melihat tindakan nekatnya. Penduduk desa juga terkejut dan kepala desa terbata-bata menyebut kata ksatria. Mirian terus panik, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dengan senyuman, Eugene berkata perkenalannya terlambat. Dia memperkenalkan dirinya sebagai ksatria Eugene dari keluarga Eugene. Dan yang mengejutkan Mirian, penduduk desa mempercayainya. Eugene menjelaskan kepada Mirian bahwa orang-orang di desa itu belum pernah melihat bangsawan asli. Karena itu, mereka tidak akan tahu perbedaannya jika dia berpura-pura menjadi bangsawan. Penduduk desa kemudian menanyakan banyak pertanyaan tentang masa lalunya di hutan. Eugene hanya menjawab bahwa dia punya alasan untuk memutuskan kontak dengan orang-orang. Kepala desa berkata desa itu miskin dan tidak bisa membayar jasanya. Tetapi Eugene berkata itu bukan masalah dan meminta untuk menginap semalam. Keesokan harinya, Eugene berdiri di dekat jendela dan menguji kemampuan barunya terhadap sinar matahari. Dengan mata merahnya, dia melihat tangannya berubah menjadi sisik hitam. Dia menyadari sisik itu menahan cahaya dengan baik, yang akan mempermudah perjalanan. Mirian memanggilnya bodoh dan bertanya mengapa dia berbohong seperti itu. Eugene berkata, itu tidak masalah karena dia akan segera pergi dan tidak ada yang akan tahu. Namun peri itu bersikeras dan bertanya, apa tujuan sebenarnya dari semua ini? Sebelum dia bisa menjawab, salah satu penduduk desa memberitahunya bahwa mereka siap untuk berangkat. Eugene menjelaskan bahwa gelar lebih bisa dipercaya daripada penjelasan panjang lebar, dan sebuah gelar mengurangi kebohongan yang perlu dia katakan dari 100 menjadi 10. Eugene tahu bahwa bangsawan asli tidak akan tertipu oleh kebohongan yang secepat itu. Karena itu, dia memutuskan dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk membuat kebohongan itu menjadi nyata. Kepala desa memberinya surat pengantar dan memintanya untuk menjaga Pelit. Bocah muda itu
Pelit memperkenalkan dirinya dan berkata senang bertemu dengannya. Maka Eugene dan Pelit meninggalkan desa dan memulai perjalanan mereka ke kastil. Selama perjalanan mereka, Eugene dan Pelit mengikuti jalan panjang melewati pegunungan. Ketika mereka melihat sebuah desa, Pelit bertanya apakah itu Brahmis, dan Eugene mengkonfirmasi bahwa itu benar. Eugene bertanya apakah Pelit tahu cara membaca, dan Pelit berkata mendiang ibunya yang mengajarinya. Dia menjelaskan bahwa pria yang dicintai ibunya mengajarinya cara membaca dan menulis. Miriam menyarankan agar Eugene meminta Pelit mengajarinya membaca juga. Pelit terkejut ketika Eugene memintanya untuk mengajarinya membaca. Bertanya-tanya mengapa seorang kesatria tidak tahu caranya. Eugene mengarang cerita tentang keluarganya yang kehilangan uang mereka sejak lama. Dia terus berakting, berjalan dengan tatapan sedih di depan bocah itu, karena dia tahu bahwa begitu dia mendapatkan kepercayaan Pelit, itu akan menutupi semua kebohongannya. Miriam terkesan dengan aktingnya dan memujinya. Tetapi dia memperingatkannya bahwa jika dia terlalu banyak berbohong, orang-orang akan mulai curiga padanya. Mata Pelit mulai bersinar dan Eugene menyadari bocah itu percaya sepenuhnya pada cerita itu. Pelit meminta maaf, mengatakan dia tidak mempercayai Eugene pada awalnya karena rumor yang ada. Dia mengakui bahwa semua orang di desa menyebut Eugene monster yang mempengaruhinya. Tapi mulai sekarang, Pelit berkata dia akan percaya pada apa yang dia lihat. Bocah itu bahkan menawarkan diri untuk mengajar Eugene membaca kapanpun mereka punya waktu. Tiba-tiba, Eugene membayangkan menggunakan sihirnya untuk menciptakan belati es dan menusuk mata Pelit tanpa ampun. Pemuda itu berteriak kesakitan karena serangan kejutan yang dibayangkan itu. Ini hanyalah tes imajinasi dari reaksi Pelit. Kenyataannya, mereka diserang oleh sekelompok bandit di jalan. Pelit ketakutan dan tidak percaya mereka dirampok. Pemimpin bandit menyeringai dan berkata, wajah takut mereka menghemat waktunya. Dia memerintahkan mereka untuk menyerahkan semua barang berharga atau menghadapi konsekuensi. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Eugene menyerang pemimpin itu dengan pedangnya. Dengan satu serangan, Eugene membunuh pemimpin bandit tersebut. Pelit terkejut dan membeku, tidak mengerti apa yang terjadi. Salah satu bandit berteriak marah melihat saudaranya dibunuh tepat di depan matanya. Eugene memberitahu mereka bahwa mereka telah melakukan apa yang dia minta dengan cepat dan efisien. Bandit yang marah itu menerjang Eugene dengan kapak, tetapi dia bukan tandingan Eugene. Eugene menebasnya dengan pedang tanpa ampun. Dengan gerakan cepat, Eugene berputar dan membunuh bandit lainnya. Bandit terakhir memohon ampun dan memohon untuk tidak dibunuh. Namun Eugene tidak memaafkannya dan bersiap untuk serangan terakhir. Dengan gerakan cepat, dia menghabisi bandit terakhir tanpa ragu. Eugene kemudian melihat mayat-mayat itu dan berkata dia tidak mengerti manusia. Dia bertanya-tanya mengapa mereka selalu mencoba merampok dan menyakiti yang lebih lemah. Sambil memegang tubuh bandit terakhir, dia bertanya apakah boleh menyakiti yang lemah? Akhirnya dia menoleh ke Pelit dan bertanya apakah dia akan mengerti hal-hal ini begitu dia belajar membaca. Pelit terdiam dan benar-benar terkejut dengan pertanyaan Eugene. Eugene mengingatkannya bahwa dia telah berjanji untuk percaya pada apa yang dia lihat. Dengan tatapan serius, Eugene berjanji dia tidak akan membiarkan setetes darah pun menyentuh Pelit. Setelah beberapa lama, mereka mencapai kota Brahmis dan mulai menjelajah. Mereka melihat seorang vendor menjual ramuan langka dari penjara bawah tanah utara seharga 20 koin. Di stan lain, seorang pelanggan mengeluh tentang harganya, mengatakan dia menemukannya lebih murah di tempat lain. Miriam terpesona oleh kota itu dan semua hal menarik di sana. Pelit memperingatkan Eugene untuk berhati-hati karena para pedagang itu kejam. Dia berkata, kepala desa selalu bingung saat mengunjungi kota. Eugene berkata dia butuh uang dulu, baru dia bisa mengkhawatirkan hal itu. Dia meminta Pelit menunggu dan masuk ke toko kulit dan bulu. Dia menunjukkan kepada pemilik toko kulit serigala yang telah dia buru dan meminta perkiraan harga. Pemilik toko terkejut melihat itu adalah kulit serigala Dair dan Eugene membawa dalam jumlah besar. Pria itu melihat Eugene dari atas ke bawah dengan curiga.
menilai dari pakaian lamanya. Pemilik toko tersenyum licik, memutuskan Eugene mudah ditipu. Dia menawarkan 18 koin perak, mengklaim palsu bahwa kulitnya rusak. Eugene segera melotot padanya, mata merahnya bersinar terang. Dengan gerakan cepat, dia mencengkeram kerah pemilik toko membuatnya kaget. Pemilik toko ketakutan oleh mata merah Eugene. Karena takut, dia terbata-bata mengatakan bahwa kulit serigala dare itu langka dan terbatas. Dia meminta Eugene untuk tenang dan membicarakannya baik-baik. Dia tertawa gugup dan menaikkan tawaran menjadi 253 koin. Eugene hanya menatap dengan tatapan dingin dan tajam, tidak mengatakan apa-apa. Pria itu mulai berkeringat dan menaikkan tawaran menjadi 25 koin. Pelit yang khawatir berteriak, 28 koin untuk mencoba membantu negosiasi. Tetapi Eugene tetap diam. Pemilik toko bertanya-tanya berapa banyak lagi yang Eugene inginkan. Akhirnya pria itu menawarkan 30 koin perak dan Eugene menerima tawaran itu. Malam harinya mereka berkemah dan Eugene mencoba membaca gulungan kuno. Dia mencatat bahwa Pelit telah mengajarinya dasar-dasarnya, tetapi dia masih jauh dari kemampuan membaca dengan benar. Tulisannya tampak seperti coretan dan dia merasa frustrasi. Miriam memuji pakaian barunya, mengatakan itu terlihat pantas untuk uang yang dia habiskan. Dia tak kejut, pasar itu begitu murah hati pada kunjungan pertama mereka. Peri itu mengeluh bahwa dia seharusnya menawar lebih banyak dan membeli pakaian sutra. Tetapi Eugene berkata dia hanya butuh sesuatu untuk menahan sinar matahari. Miriam kemudian berkata bahwa vampir adalah bangsawan dari para bangsawan dan harus memiliki ambisi. Eugene bertanya bagaimana dia tahu begitu banyak dan dia berkata dia belajar di alam roh. Dia menyarankannya untuk mempelajari literatur kuno, tetapi Eugene berkata dia tidak bisa membaca. Tiba-tiba, Pelit muncul dan memanggilnya, menarik Eugene dari pikirannya. Pemuda itu bertanya dengan senyum aneh, siapa yang Eugene ajak bicara? Eugene berpura-pura berbicara sendiri dan bertanya apakah Pelit baik-baik saja, menyebutkan bahwa orang biasa tidak terbiasa melihat mayat seperti itu. Pelit memberitahunya untuk tidak khawatir, mengatakan dia masih punya banyak energi. Dia tersenyum dan menawarkan untuk mengajar Eugene membaca sebanyak yang dia mau, karena mereka punya banyak kertas. Maka keduanya menghabiskan malam di sekitar api unggun dengan Pelit mengajar Eugene. Eugene terkejut betapa cepatnya dia belajar dan bertanya apakah itu normal. Pelit berkata dia luar biasa, karena biasanya butuh 1 tahun untuk belajar. Setelah pelajaran, Eugene bertanya apakah Pelit siap menjadi putra bangsawan. Pemuda itu berkata ibunya tidak pernah menjelaskan sepenuhnya dan itu belum benar-benar terpikirkan olehnya. Dia juga mengakui dia tidak mengharapkan Lord Tywin akan menyambutnya dengan mudah. Tiba-tiba, sekelompok kesatria mendekati kamp mereka di hutan. Pemimpin kelompok menyapa mereka dan bertanya apakah dia boleh menanyakan sesuatu. Eugene berdiri, waspada, saat pria-pria bersenjata itu mendekat. Pemimpin kelompok mencatat bahwa mereka adalah ksatria sungguhan, tidak seperti para tentara bayaran sebelumnya. Eugene tahu bahwa berbohong sekarang akan menimbulkan kecurigaan. Jadi dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya tentang perjalanan mereka. Pemimpin kelompok kemudian berkata, mereka juga menuju ke kastil dan meminta izin untuk berkemah bersama mereka. Salah satu ksatria muda mengeluh tentang keputusan itu, tetapi pemimpinnya memarahinya. Sang pemimpin meminta maaf kepada Eugene, mengatakan pemuda itu baru dan tidak tahu cara bersosialisasi. Pemimpin itu memperkenalkan dirinya sebagai Pat dan bertanya, siapa Eugene? Eugene memperkenalkan dirinya sebagai Yan Eugene. Satria muda itu tertawa. Tidak percaya bahwa Eugene adalah ksatria sungguhan. Dia bertanya, apakah Eugene benar-benar ksatria asli? Pemuda itu tertawa dan berkata, dia tidak pernah mendengar tentang keluarga Eugene seumur hidupnya. Dengan senyum jahat, dia menuduh Eugene sebagai penipu. Eugene menyadari dia tidak bisa mempertahankan kebohongan itu lagi, karena dia sudah memberitahu Pelit bahwa dia adalah seorang ksatria. Dia mengerti bahwa jika ini berlanjut, semuanya akan menjadi rumit. Dengan tatapan dingin, dia berpikir bahwa dia bisa dengan mudah membunuh mereka semua
karena jumlah mereka tidak banyak. Tiba-tiba, Part memukul bahu Rabban dan memanggilnya bodoh. Dia kemudian melayangkan pukulan kuat tepat di wajah Rabban di depan semua orang. Pukulan itu begitu kuat sehingga Rabban terbang ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Part kemudian membungkuk dan meminta maaf atas kekasaran rekrutannya. Eugene menyuruhnya melupakan permintaan maaf itu dan cari saja tempat untuk berkemah. Eugene tahu bahwa mulai sekarang orang akan sering meragukannya karena kebohongannya. Dan untuk menghindari masalah, dia perlu menjadi kesatria sungguhan sesegera mungkin. Rabban terbangun dengan bingung, tidak mengerti mengapa Part menyerangnya. Dia berdiri dan bertanya-tanya mengapa Part memukulnya karena Eugene. Part memanggilnya bodoh dan berkata dia tidak punya keinginan untuk hidup. Dia memarahinya dan berkata Rabban seharusnya berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Part menjelaskan bahwa Rabban tidak bisa menilai dari penampilan dan tidak melihat apa yang ada tepat di depannya. Dengan tatapan serius, Part bertanya apakah Rabban tahu berapa harga jubah yang dipakai Eugene. Ternyata jubah Eugene kelas tinggi, diperkuat dengan kulit liontrop langka. Part berkata yang termurah harganya lebih dari 10 koin perak, yang merupakan 3 kali gaji Rabban. Dia menambahkan fakta bahwa Eugene tahu cara membaca berarti dia bukan orang biasa. Part menjelaskan bahwa Eugene tadi hampir mencabut pedangnya dan mereka semua pasti sudah terbunuh. Rabban terkejut dan bertanya bagaimana Part tahu itu begitu cepat. Sang pemimpin mengungkapkan bahwa dia melihat Eugene bersiap untuk menyerang. Memasukkan tangannya ke dalam jubahnya untuk menarik pedangnya. Part berkata jika dia 1 detik saja lebih lambat, kepala Rabban pasti sudah terpenggal. Part kemudian berkata Rabban tidak tahu betapa mengerikannya kesatria sejati. Dia menjelaskan bahwa seorang kesatria berlatih dengan pedang kayu sejak lahir. Mereka memasuki penjara bawah tanah yang berbahaya dan membunuh monster tanpa rasa takut. Hanya mereka yang menumpahkan banyak darah dan diperhatikan oleh bangsawan yang akhirnya dilantik menjadi kesatria dalam upacara agung. Part berkata menyamar menjadi kesatria adalah kejahatan serius. Dan itu menjadi masalah karena seseorang yang mengaku kesatria di usia 20 tahun pasti punya keahlian yang luar biasa. Rabban bertanya apakah itu berarti Eugene lebih kuat dari pemimpin regu. Dia juga menyebutkan dia mendengar bahwa penjara bawah tanah yang baru ditemukan mungkin akan segera dibuka. Eugene mendengar seluruh percakapan itu dan menyadari bahwa gelar ksatria membawa beban yang besar. Dia juga merasa aneh bahwa keluarga Tywin menyewa tentara bayaran alih-alih menggunakan prajurit mereka sendiri. Tiba-tiba, Pelit melihat Eugene berjalan ke arah para ksatria. Dengan senyuman Eugene mendekati Part dan berkata dia mendengar mereka akan pergi ke kastil. Dia mengusulkan agar mereka melakukan perjalanan bersama karena mereka menuju ke tempat yang sama. Rabban terpikat oleh ketampanan Eugene dan Part benar-benar bingung dengan tawaran itu. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya tiba di desa Martella di negara bagian Tywin. Eugene merasa lega karena para kesatria percaya pada ceritanya. Tetapi dia tahu masalah sebenarnya akan segera dimulai. Mirian muncul dan berkata dia memata-matai para ksatria seperti yang diminta Eugene. Dia mengetahui bahwa kesehatan Lord Tywin sangat buruk sehingga dia bisa meninggal kapan saja. Dia juga belajar bahwa sebuah penjara bawah tanah baru telah ditemukan. Tetapi keluarga itu tidak punya uang untuk menjelajahinya. Eugene menjadi termenung mendengar ide tentang penjara bawah tanah baru yang dibuka di daerah itu. Mirian kemudian bertanya apa yang akan terjadi pada Pelit jika Lord Tywin meninggal. Dia khawatir Pelit akan menjadi yatim piatu lagi. Tetapi Eugene berkata itu bukan masalahnya. Peri itu mulai menangis, takut Pelit akan dibunuh oleh saudara tirinya demi hal yang sia-sia. Eugene menyadari Lord Tywin kemungkinan besar memanggil Pelit untuk melihatnya terakhir kali. Dengan itu, dia mengerti bahwa masa depan dirinya dan Pelit akan segera berubah entah bagaimana caranya. Setelah melakukan perjalanan lagi, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Di hadapan mereka berdiri Castle of Roses yang besar dan mengesankan, kediaman Lord Tywin. Saat memasuki kastil, mereka terpukau oleh ukuran tempat itu yang luar biasa.
Miriam menjadi bersemangat dan berkata, Eugene perlu naik pangkat agar bisa tinggal di kastil seperti ini. Namun Eugene menyuruhnya diam dan fokus karena mereka memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tiba-tiba seorang penjaga menghentikan mereka dan menanyakan urusan mereka di kastil. Part memperkenalkan dirinya sebagai tentara bayaran dari Palen Guild dan menanyakan siapa penjaga tersebut. Kemudian seorang pria berambut pirang memperkenalkan dirinya sebagai Kemer, pahlawan Taiwan. Dia bertanya kepada Part apakah barang dagangannya ada di dalam gerobak dan Part mengkonfirmasinya. Kemer kemudian menyadari Eugene berdiri di sana dan bertanya mengapa dia tidak bergerak. Eugene memperkenalkan dirinya sebagai Nekyan Eugene yang mengejutkan Kemer. Sebelum Eugene sempat memperkenalkan Pelit, saudaranya yang bernama Bertal tiba-tiba muncul. Eugene mengenali suara yang sangat dikenalnya itu dan teringat akan masa lalunya yang menyakitkan. Bertal mendekat dengan aura keunggulan dan lambang mawar di dadanya, mengatakan bahwa itu adalah tugasnya sebagai pelindung kastil. Eugene tidak bisa melupakan suara pria yang telah begitu banyak menyiksanya. Dia ingat bagaimana Bertal dan Durt mengejarnya tanpa henti setelah dia ditemukan bersembunyi di hutan. Eugene memelototi naik Bertal Tiwan dengan kebencian dan keinginan untuk balas dendam. Bertal adalah putra kedua dari keluarga Tiwan dan kesatria keturunan bangsawan. Kemer bertanya kepada saudaranya apa yang dia lakukan di sana dan Bertal menjawab dengan sinis. Eugene memotong perdebatan mereka dan melangkah ke dalam percakapan dua bersaudara itu. Dia menyerahkan surat dari kepala desa dan berkata, dia datang atas perintah kepala desa. Bertal terkejut mendengar nama desa itu dan mengambil surat itu dengan rasa ingin tahu. Dia menatap Eugene dengan curiga dari kepala hingga ujung kaki. Kemer menyambar surat itu dari tangan saudaranya untuk membacanya. Kemer mengenali nama kepala desa tersebut, tetapi Bertal tetap curiga. Setelah membaca surat itu, Kemer terkejut dengan kabar kematian para tentara bayaran. Dia menyadari bocah di sebelah Eugene adalah anak haram ayahnya. Pelit memperkenalkan dirinya dengan malu-malu dan Kemer menyapanya dengan senyum mengejek. Bertal kemudian berkata bahwa mereka memang mengharapkan kedatangan Pelit dan bahwa ayahnya ingin menemuinya sambil memasang senyum palsu. Dia memerintahkan penjaga untuk membawa bocah itu untuk dibersihkan dan diberi pakaian. Pelit dibawa pergi oleh penjaga sementara Bertal menatapnya dengan kebencian. Eugene menyela proses tersebut dan berkata dia ingin mendiskusikan hadiahnya terlebih dahulu. Dia menuntut pertemuan dengan Lord Taiwan, tetapi Bertal segera menolak permintaan itu. Dengan tatapan penuh kebencian, Bertal mengatakan itu mustahil dan Eugene tidak bisa menemui ayahnya. Dia menjelaskan bahwa kondisi ayahnya sedang kritis dan menawarkan untuk membayar Eugene dengan emas agar dia pergi. Namun Eugene tidak mundur, mengatakan bahwa dia telah melalui banyak kesulitan untuk membawa Pelit. Bertal kemudian mengancamnya dan menyuruhnya untuk tidak membuatnya mengulangi perkataannya. Kemer campur tangan dan bertanya apa masalahnya dengan pertemuan singkat. Tetapi Bertal bersikeras bahwa ayahnya nyaris tidak bisa tetap terjaga dan tidak bisa menerima orang asing. Kedua bersaudara itu mulai berdebat dan saling menghina di depan semua orang. Bertal menatap marah pada saudaranya dan menyuruhnya untuk tidak memutarbalikkan kata-katanya. Kemer meminta maaf kepada Eugene atas kejadian itu dan atas sikap saudaranya. Dengan senyum palsu, dia mengucapkan selamat tinggal dan menyuruh Eugene pulang dengan selamat. Kemer kemudian mendekati Pelit dan menawarkan untuk membimbingnya berkeliling kastil sebagai saudara barunya. Lihat ini, Eugene menyadari Bertal benar-benar tidak akan membiarkannya bertemu Lord. Tiba-tiba, sebuah suara berat menginterupsi percakapan, memanggil putra kedua Tywin. Seorang pria kuat berambut merah muncul, membawa dua orang di pundaknya. Dia melemparkan orang-orang itu ke tanah sambil menyeringai dan berkata, dia menangkap mereka sedang merampok penduduk desa setempat. Dia menyarankan agar salah satu dari mereka dihukum sebagai contoh. Bertal merasa terganggu karena orang-orang ini hanyalah tentara bayaran, sementara untuk dungeon. Pria berambut merah itu menyarankan agar mereka berbicara di dalam untuk menghindari tontonan. Pat mengenali pria itu dan bertanya-tanya apakah dia adalah Sir Galfredic yang terkenal.
Eugene menjadi penasaran dan bertanya kepada Part apakah dia mengenalnya. Tentara bayaran itu menjelaskan bahwa Galfredik menempati posisi ketiga dalam turnamen besar yang diselenggarakan oleh keluarga Evergrove. Selain itu, dia adalah kesatria yang sangat menjanjikan dengan kekuatan dan keterampilan yang luar biasa. Pada hari turnamen, dia telah mengalahkan lebih dari 1.000 pesaing sendirian. Pat bertanya-tanya mengapa pria sekuat itu datang ke daerah ini. Dia menduga alasannya adalah dungeon baru yang telah ditemukan. Karena menaklukkan sebuah dungeon lebih dulu membawa ketenaran besar dan merupakan tugas yang berbahaya. Pat berpikir Galfredik mungkin ingin menggunakan dungeon ini untuk diangkat menjadi kesatria oleh keluarga yang lebih besar. Eugene kemudian menoleh ke Pat dan bertanya, apakah kontraknya berakhir hari ini? Dengan senyuman, Eugene menawarkan pekerjaan baru kepada pemimpin tentara bayaran tersebut. Bertal mengerti bahwa saudaranya, Kammer, ingin membersihkan dungeon untuk memenangkan dukungan dari rakyat. Di kantornya, Kammer memikirkan apa yang harus dilakukan karena dia tidak bisa asal mempekerjakan sembarang orang. Tiba-tiba, salah satu pelayannya memberitahu bahwa Sir Eugene meminta untuk menemuinya. Kammer ingat dia adalah ksatria yang membawa pelet dan menyuruh pelayan untuk membiarkan pemuda itu masuk. Eugene memasuki kantor dan Kammer menyapanya secara formal. Kammer berkata, Eugene bisa tenang karena pelet aman dan akan diberi hadiah. Lebih jauh lagi, dia berterima kasih kepada Eugene karena telah memberikan surat itu di depan saudaranya. Kammer merasa senang karena berkat hal itu, dia bisa menegakkan kepalanya. Eugene berkata dia hanya memiliki urusan dengan Lord dan tidak mengharapkan orang ketiga terlibat. Kammer terkejut dan mulai memahami niat Eugene. Dia bertanya apakah Eugene ingin menemui ayahnya. Tetapi Eugene berkata dia memiliki sebuah proposal sebagai gantinya. Eugene meminta untuk diikutsertakan dalam tim penaklukan dungeon. Eugene menahan tawa saat Kammer menatapnya dengan serius. Tiba-tiba, Kammer tertawa terbahak-bahak mendengar proposal Eugene yang tak terduga. Dia menganggapnya sangat lucu dan bertanya dengan senyum apakah Eugene benar-benar seorang kesatria. Dengan tatapan mengejek, dia mengulangi pertanyaan itu, meragukan kemampuan Eugene. Kammer berkata dia mendengar tentang 5 bandit itu dan bertanya apakah Eugene hanya menginginkan reputasi. Tetapi Eugene menjawab bahwa baginya proposal itu tidak memiliki kerugian. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia menginginkan 100 koin perak dan setengah dari harta karun dungeon. Kammer bingung karena tawaran itu jauh di bawah harga pasar saat ini. Dengan senyuman, Eugene berkata bahwa Kammerlah yang sedang terburu-buru, bukan dia. Kammer bertanya kepada Eugene apa yang dia inginkan dan Eugene mengulangi tawaran sebelumnya, 100 koin perak dan setengah dari jarahan dungeon. Kammer merasa proposal itu mencurigakan karena sangat murah. Dia berpikir bahwa ksatria sangat menghargai kehormatan, dan karena Eugene tidak memiliki pendukung dan tidak menginginkan banyak uang, kejayaan pasti menjadi segalanya bagi kesatria seperti dia. Kammer juga memikirkan segala sesuatu yang dia dengar tentang Eugene. Eugene kemudian berkata dengan senyuman bahwa Kammerlah yang sedang terburu-buru, bukan dia. Kammer terkejut dengan pernyataan berani Eugene, namun tak lama kemudian dia tersenyum dan menyadari pemuda itu cukup cerdik karena dia tahu persis apa yang harus dikatakan dan bukan sembarang satria. Jadi Kammer menerima kesepakatan itu karena tidak ada alasan untuk menolak tawaran sebagus itu. Kammer menjulurkan tangannya untuk menutup kesepakatan dengan Eugene. Eugene berpikir bahwa batu sihir sulit untuk dimurnikan, tetapi bagian tubuh monster laku keras. Park kemudian berkata, dia bisa memperkenalkan Eugene ke sebuah kuil, dan Eugene harus meminta bagian tubuh monster, yang mana Lord Kammer tidak akan punya alasan untuk menolak kesepakatan itu. Bertel kemudian mengeluh kepada Galfredik bahwa dungeon bukanlah taman bermain untuk anak-anak. Dia menjelaskan bahwa di dalam sana, satu kesalahan bisa berakibat fatal, dan itu adalah membunuh atau dibunuh. Karena alasan itu, dia tidak akan menerima amatir dalam kelompok, terutama yang dipilih oleh saudaranya. Terlebih lagi, Bertel tahu bahwa Kammer tidak memiliki koneksi dengan bangsawan setempat. Bertel memberitahu Galfredik untuk berbicara sendiri dengan Eugene jika dia memiliki masalah. Kemudian Bertel mendekat dan berkata,
Dia baru saja berbicara dengan ksatria baru itu. Bertel memperkenalkan Eugene, Jiang Eugene, dan tentara bayarannya kepada kelompok tersebut. Bertel terkejut melihat bahwa pria dari sebelumnya adalah pemimpin kelompok tentara bayaran. Dengan senyum mengejek, Bertel berkata mereka tidak bisa menerima orang asing tanpa keterampilan. Namun Kamer memotongnya dan berkata dia setidaknya bisa mengkonfirmasi kemampuan Eugene. Kamer menjelaskan bahwa dia mendengar dari saudara barunya tentang para bandit di perbatasan dan bahwa Eugene telah membunuh mereka semua hanya dengan satu belati dalam perjalanan ke sini. Tiba-tiba Bertel melemparkan belati ke arah Eugene untuk mengujinya. Dengan gerakan cepat, Eugene berhasil menghindarinya dan belati itu menancap di dinding tepat di belakangnya, menyerempet wajahnya. Galfredik kemudian tersenyum dan mendekati Eugene untuk memprovokasinya. Dia meminta maaf atas kekasarannya sebelumnya dan mendekat dengan tatapan menantang. Satria itu berkata, Eugene terlihat seperti tuan muda dengan kulitnya yang pucat dan tanpa bekas luka, lalu menyeringai. Dia kemudian menantang Eugene untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Maka keduanya bersiap untuk duel di halaman kastil di depan semua orang. Berita itu tersebar dan semua orang menjadi bersemangat untuk melihat duel Sir Galfredik. Kerumunan bertanya-tanya apakah dia benar-benar manusia, mengatakan bahwa dia mencabik-cabik monster dengan tangan kosong. Semua orang tidak sabar melihat apa yang bisa dilakukan oleh pemenang tempat ketiga turnamen tersebut. Bahkan tanpa mengetahui siapa lawannya, mereka sudah merasa kasihan pada Eugene. Namun Eugene tidak khawatir dan bersiap untuk bertarung dengan tatapan percaya diri. Galfredik mencabut pedangnya dengan senyum dan bersiap untuk duel. Eugene membalas menatapnya dengan ekspresi tenang. Dia berbalik dan bersiap untuk duel yang akan segera dimulai. Tiba-tiba Eugene menjatuhkan pedangnya ke tanah yang mengejutkan Galfredik. Seorang pria kemudian mengangkat tangannya dan mengumumkan bahwa pertarungan siap dimulai. Kemudian seorang penjaga membunyikan lonceng raksasa dan duel akhirnya dimulai. Eugene kemudian menerjang dengan kecepatan penuh ke arah lawannya. Tak lama setelah itu, keduanya mengadu pedang dan percikan api terbang kemana-mana. Suara dentuman logam bergema di seluruh halaman kastil. Pertarungan berlanjut dengan keduanya bergerak cepat di area pertempuran. Galfredik tersenyum dan mengundang Eugene untuk bertarung lebih keras dengan gerakan tangan. Dengan serangkaian pukulan, Eugene terdorong mundur oleh kekuatan serangan itu. Robban menjadi bersemangat dan bertanya apakah Eugene akan menang. Namun Part dengan senyum di wajahnya menyadari bahwa gaya bertarung Eugene lebih kasar dari yang diperkirakan dan tidak memiliki pola. Itulah sebabnya dia menganggap gaya Eugene liar dan benar-benar tidak terduga. Eugene kemudian menyadari apa niat sebenarnya dari lawannya. Dengan senyuman, Galfredik menuduhnya berbohong tentang menjadi kesatria sejati. Galfredik menyeringai dan berkata, Eugene tidak pernah terlatih dan hanya mengandalkan kekuatan kasar. Eugene menjawab bahwa kemahiran pedang bukanlah segalanya bagi seorang kesatria sejati. Dia kemudian menyerang dengan seluruh kekuatannya, mengatakan bahwa lawannya terlalu banyak bicara saat bertarung. Namun kesatria itu hanya tersenyum dan menantangnya untuk mengalahkannya agar dia bisa diam. Maka keduanya terus bertarung, saling bertukar pukulan kuat. Galfredik menggunakan kekuatannya dan berhasil mendorong Eugene mundur. Eugene terkejut dan berjuang untuk tetap berdiri tegak melawan serangan itu. Meski begitu, dia tidak menyerah dan menahan bilah pedang dengan tatapan bertekad. Dampak dari pedang tersebut begitu kuat sehingga menciptakan gelombang kejut besar di halaman kastil. Bertel bertanya-tanya apakah Eugene telah pingsan oleh pukulan itu. Namun Eugene masih berdiri di tengah-tengah debu dan kehancuran. Tiba-tiba Eugene teringat sesuatu dan bertanya-tanya siapa pria ini sebenarnya. Tak lama setelah itu energi gelap dan misterius mulai keluar dari tubuh Eugene. Dengan kekuatan baru ini, dia menerjang maju dan menyerang Galfredik dengan semua yang dia miliki. Ksatria itu berhasil menahan, tetapi menyadari bahwa Eugene lebih cepat dan lebih kuat. Dia terkesan karena Eugene belajar dengan sangat cepat dalam pertarungan. Sekarang Eugene bisa menghindari pukulannya dengan jauh lebih mudah.
Galfredik menjadi semakin bersemangat dan pertarungan semakin intens. Keduanya terus bertukar pukulan kuat di tengah arena kastil. Pertukaran pukulan itu begitu cepat sehingga orang-orang nyaris tidak bisa mengikuti gerakan mereka. Pertarungan berlanjut dengan ujian kekuatan murni untuk melihat siapa yang lebih kuat. Dengan senyum di wajah mereka, keduanya saling menatap dalam pergulatan kekuatan. Tanpa pedang mereka, pertarungan sekarang adalah tangan kosong, dan kekuatan kasar akan memutuskan segalanya. Galfredik terkejut karena Eugene lebih kecil tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun Eugene mengakui bahwa kekuatan kasar lawannya lebih besar darinya. Tetapi dia tidak menyerah dan bersiap menggunakan taktik berbeda. Dia tahu bahwa Galfredik memiliki keunggulan dalam pengalaman, jadi Eugene melancarkan serangan. Eugene kemudian dikejutkan oleh posisi bertarung lawannya. Dengan gerakan cepat, ksatria itu membanting Eugene dengan keras ke lantai halaman kastil. Galfredik tersenyum melihat Eugene jatuh ke tanah. Dampaknya begitu kuat hingga lantai batu retak. Kemudian Galfredik bergerak untuk mengakhiri pertarungan, tetapi Eugene berhasil membela diri di detik terakhir dan menahan serangan. Maka keduanya terus bertarung dengan pertarungan tangan kosong yang intens. Galfredik menyadari bahwa gerakan Eugene tidak presisi atau terlatih, tetapi dia memiliki insting bertahan hidup dan belajar sangat cepat dalam pertempuran. Tiba-tiba kesatria itu mengakui bahwa dia kalah dalam kontes mereka. Dengan satu pukulan terakhir, Eugene mendaratkan serangan kuat pada Galfredik. Satria itu terpental oleh kekuatan serangan penentu tersebut. Dia terbang dan menabrak dinding kastil dengan keras, mengakhiri pertarungan. Dengan Galfredik yang kalah, duel akhirnya berakhir. Sang penyiar menyatakan bahwa pemenang utama dari duel tersebut adalah Eugene. Dan dengan demikian, kesatria Jan Eugene dinyatakan sebagai pemenang pertarungan di kastil tersebut. Kerumunan bersorak dan semua orang terkejut oleh kekuatan Eugene. Raban merayakan dan berteriak bahwa Eugene adalah kesatria baru mereka. Tergeletak kalah di tanah, Galfredik tidak bisa mempercayai apa yang telah terjadi. Dia masih terkejut dan menatap ke langit, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Satria itu tidak bisa mengerti bagaimana dia dikalahkan oleh orang yang tidak dikenal. Tiba-tiba dia berdiri dan dengan matanya yang bersinar merah, dia menerjang maju. Eugene berbalik dan mempersiapkan diri untuk ronde kedua. Tetapi Galfredik hanya tersenyum dan mengangkat lengan Eugene dalam isyarat kemenangan. Yang mengejutkan semua orang, dia meminta tepuk tangan untuk sang pemenang. Satria itu kemudian mulai meneriakkan nama Eugene dan kerumunan pun mengikuti. Bertal marah besar dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian sebuah jamuan makan disajikan untuk Eugene di kamarnya. Eugene merasa canggung karena dia tidak butuh makanan untuk bertahan hidup. Pelayan itu berkata dia mendapat perintah dari Kamer untuk mengurus makanannya. Pelayan wanita juga bertanya apakah pencahayaannya baik-baik saja, karena dia mendengar tentang kulit Eugene yang sensitif. Miriam mulai tertawa dan bertanya-tanya apakah Eugene akan sakit perut karena semua makanan itu. Namun Eugene menerima kebaikan tersebut dan menyuruh semua pelayan keluar ruangan. Dengan mata merahnya yang bersinar, dia berkata dia lebih suka sendirian. Setelah hari itu, cara orang memandangnya berubah sepenuhnya. Kamer muncul dan menyapanya, bertanya apakah dia tidur nyenyak semalam. Kamer menyadari Eugene telah menolak semua fasilitas tambahan dan Eugene kehilangan kata-kata. Tiba-tiba Raban muncul dan menyapanya dengan busur badan yang sangat rendah. Galfredik juga muncul dan mendekati Eugene, memanggilnya teman dan kawan. Ksatria itu bertanya apakah Eugene tidur nyenyak karena wajahnya masih sakit akibat duel kemarin. Dia menunjukkan wajahnya yang memar dan Eugene bertanya-tanya apakah dia ingin dihajar lagi. Galfredik mengajaknya berlatih dan Kamer bersemangat untuk menonton pertarungan tersebut. Eugene menyadari ksatria itu tidak peduli apakah dia seorang bangsawan atau bukan. Meski begitu, Eugene masih belum terbiasa dengan begitu banyak orang di sekitarnya. Tiba-tiba, Pelit muncul dan memanggil Eugene dengan senyum. Pemuda itu bertanya apakah Eugene baik-baik saja dan semua orang menatap Pelit dengan rasa ingin tahu. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap, seseorang memohon ampun pada tuannya, tetapi teriakan mereka sia-sia.
dan mereka dibunuh tanpa belas kasihan. Pria itu kemudian berkata, semua ini tidak akan terjadi jika dia melakukan pekerjaannya dengan benar. Bertal kemudian muncul dan berkata, kesatria bermata merah itu tidak akan datang. Dan karena itu, seluruh rencananya telah gagal dan semuanya berantakan. Pria itu memohon pengampunan, dan Bertal mengeluh tentang tentara bayaran yang dikalahkan. Dalam kemarahan, Bertal bertanya kepada pria itu apakah matanya hanya hiasan dan menyerangnya dengan segala yang dia miliki. Bertal menyebut pria itu tidak berguna dan bersiap untuk pukulan terakhir. Dia menancapkan belati ke mata pria itu, membunuhnya tanpa ampun. Pelayan lainnya ngeri melihat kejadian itu dan gemetar ketakutan. Bertal bertanya-tanya apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena dia tahu dia tidak bisa begitu saja membunuh seseorang yang sudah berada di dalam kastil. Namun tak lama kemudian dia mendapat ide cerdas untuk menyingkirkan Eugene. Dia memutuskan itu adalah satu-satunya cara dan itu akan menjadi eliminasi yang bersih. Sementara itu, Pelit berada di kamarnya, berbaring di tempat tidur, tenggelam dalam pikiran. Eugene kemudian datang dan berkata, Bertal mengirimnya ke dungeon untuk menemui ajalnya. Pelit mengkonfirmasinya, mengatakan dia dikirim ke dungeon untuk menemui ajalnya juga. Eugene kemudian mengingatkannya pada tentara bayaran yang diserang oleh serigala, mengangguk bahwa mereka memang tidak pernah ingin Pelit mencapai kastil dalam keadaan hidup sejak awal. Namun Eugene berkata ada cara baginya untuk selamat dari semua ini. Dia menawarkan Pelit kesempatan untuk menjadi vasalnya dan bergabung dengannya. Eugene menjelaskan bahwa Pelit sudah berusia 16 tahun dan bisa memilih jalannya sendiri. Dia bisa tetap bersembunyi dan menunggu kematiannya atau bertarung dengan segenap kekuatannya. Pada hari dungeon dibuka, tidak ada yang tahu monster jenis apa yang akan muncul. Galfredik menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk maju sejauh mungkin dan mundur jika monster yang kuat muncul. Dia kemudian mengirim pengintai untuk menemukan pintu masuk dungeon di hutan. Salah satu kuli angkut berencana pura-pura cedera agar dia tidak perlu bertarung di garis depan. Dia berkata bahwa jika keadaan menjadi berbahaya, mereka bisa lari dan menyelamatkan diri. Tiba-tiba Bertal muncul dan kuli angkut itu kaget oleh kehadirannya. Satria itu bertanya di mana Pelit berada dan pria itu terbata-bata, tidak tahu harus berkata apa. Salah satu pria menunjuk dan Bertal bingung dengan apa yang dilihatnya. Pelit sedang memberikan camilan kepada Eugene, menyuruhnya untuk kembali dengan selamat. Bertal sangat marah saat melihat ini dan dengan geram mendekati keduanya. Dia meneriaki Pelit dan menemukannya berdiri di samping Eugene. Dengan tatapan benci, dia bertanya apakah pemuda itu lupa dengan apa yang dikatakan padanya. Satria itu memerintahkannya untuk mengambil tasnya dan segera menuju posisinya. Bertal menjadi semakin jengkel karena Pelit mengabaikannya dan tetap di tempatnya. Maka Eugene dan sang ksatria saling menatap dengan penuh tantangan. Bertal kemudian mencengkeram Pelit dan meneriakinya untuk kembali ke posnya. Namun Eugene mencengkeram tangan Bertal dan menyuruhnya melepaskan tangannya dari bocah itu. Bertal terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar dari Eugene. Eugene kemudian bertanya apakah Bertal sudah kehilangan akal sehatnya, mengirim seorang anak ke dalam dungeon. Bertal menyebutnya tidak sopan dan berkata dia hanya ingin membuat saudaranya lebih kuat. Dengan marah, dia berkata Eugene tidak punya hak untuk mengontrol bocah itu. Tetapi Eugene menjawab bahwa Bertal lah yang tidak tahu diri. Dengan tatapan serius, Eugene mengungkapkan bahwa Pelit telah menjadi vasalnya kemarin. Bertal terkejut dengan berita itu dan Eugene berkata semua orang di sana adalah saksi. Eugene kemudian berkata, ikatan mereka lebih kuat dari darah dan mengancam siapapun yang menyentuh Pelit. Eugene kemudian menghadapi Bertal dan mengajaknya bertarung jika dia ingin pemanasan. Ksatria itu geram dan berteriak, bertanya siapa yang memberi izin kepada Eugene untuk melakukan itu. Dia juga berkata bahwa mengambil anak haram dari keluarga lain akan menghambat masa depan Eugene.
Sementara itu, para prajurit berkomentar bahwa duel antara kedua pemimpin itu luar biasa. Salah satu dari mereka bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi sekuat itu, dan yang lain bercanda tentangnya. Tiba-tiba, Kemer muncul dan berkata dia juga akan mempercayakan adik laki-lakinya kepada Eugene. Dia menjelaskan bahwa Pelit sudah dewasa dan bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Eugene kemudian berpikir bahwa Pelit adalah mangsanya, dan kelangsungan hidup tidaklah mudah bagi yang lemah. Itulah sebabnya jika kau tidak bisa menjadi kuat, satu-satunya pilihan adalah bergabung dengan sebuah kelompok. Kemer kemudian mengundang Eugene ke kantornya dan bertanya apakah dia tahu cara membaca. Sementara itu, seorang pengintai melaporkan bahwa tidak ada monster di sekitar dan area tersebut aman. Galfredi kemudian berkata, mereka bisa membuka dungeon sekarang, dan Eugene setuju dengan ide tersebut. Maka, pintu dungeon yang masif akhirnya mulai terbuka untuk kelompok tersebut. Ksatria itu kemudian menoleh ke belakang dan menyuruh semua orang untuk bertahan hidup sendiri. Para prajurit bersiap dengan senjata dan baju jirah mereka untuk memasuki dungeon. Dengan Eugene dan Galfredik memimpin di depan, kelompok tersebut akhirnya maju ke dalam kegelapan. Kemer mengucapkan selamat tinggal dan berkata dia akan menemui mereka dalam 4 hari. Sementara Pelit mendoakan keberuntungan bagi mereka. Pintu kemudian tertutup dan sebuah suara memohon agar para dewa melindungi mereka semua di dalam. Di dalam dungeon, jalan yang gelap dan berliku menanti mereka. Seketika gelombang goblin menyergap kelompok tersebut. Galfredik dan Eugene bertarung keras, memberikan segalanya untuk membela kawan-kawan mereka. Seorang prajurit merasa lega bisa hidup, tetapi Galfredik membentaknya. Ksatria itu mengeluh bahwa mereka bahkan tidak bisa mempertahankan formasi tempur mereka. Dia memerintahkan semua orang untuk menahan posisi mereka dan terus bertarung. Para pemanah menembakkan anak panah ke arah langit-langit gua, tetapi goblin terus menyerang, dan bahaya tumbuh dengan cepat. Kawanan yang tiada henti itu mendesak kelompok tersebut.